dan kau tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa mampu menjaga kemaluanmu kecuali 4 hal yang kau harus jaga. Jadi keempat hal ini yang memicu orang akhirnya terjebak dalam perbuatan zina. Apa faktor penyebab orang terjebak ke perilaku-perilaku ini, maksiat-maksiat kemaluan ini? Wala tasilu ila hifdzil farji illa bihifdzil ain anin nadhar wa hifdzil qalbi anit tafakkur wa hifdzil batni anis syubhah wa anis shiba atau anis syaba. Fa inna hadhihi muharrikatun li syahwa ya wa magharisuha. Ini penyebabnya nih. Penyebabnya 4 faktor. Dan kau tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa mampu menjaga kemaluanmu kecuali 4 hal yang kau harus jaga. Ya. 4 hal ini harus kita jaga nih. Pertama, bihibdil ain anin nadhar. Jaga mata dari pandangan. Jaga mata. Ya. Kalau dia bisa jaga matanya, maka potensi besar dia bisa jaga kemaluannya. Orang yang loss matanya, maka akan loss juga dia punya kemaluan. Setidak-tidaknya dia akan terjebak kepada perilaku al-istimna. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, apalagi zaman sekarang. Nah, karena itu musuh-musuh Islam ya dipicu oleh dan dipacu oleh setan, itu masang perangkap dengan apa? Dengan menyebarkan foto dan video-video di sosial media. Ya. Jadi dari sosial media kemudian ditiru, dijadikan jadi sampel di alam nyata. Nah, sehingga orang yang mau jaga matanya menjadi berat betul perjuangannya sekarang. Ya, luar biasa sekali. Yang ditonton ceramah tiba-tiba muncul iklannya lain. Ya, nggak nyambung. Iklannya lebih panjang dari ceramahnya. Banyakan iklannya dan nggak nyambung iklannya. Ya, iklannya nggak ada yang nyambung. Yang dipertontonkan perempuan semua. Ya. Nah, itu kalau nggak benar-benar jaga mata bisa keseret. Tapi bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, nah ini dijadikan peluang juga. Apa peluangnya? Setiap muncul tersebut, dia tutup pandangan matanya, dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah. Jadi nilai pahala, jadi naik derajat. Karena itu nggak sedikit orang zaman sekarang dengan ada sosial media semakin dekat dengan Allah. Karena jadi peluang. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kan nggak banyak. Ya, nggak banyak. Zaman sekarang banyak. Nah, tinggal kita yang pilih masuk dalam kelompok yang mana, terseret atau dijadikan ini sebagai cara untuk menjadi tantangan bagi dia untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzul qalbi anit tafakkur, dan jaga hati dari memikirkan. Tapi sumbernya dari mata, dari mata. Ya. Kalau nggak ada yang ente lihat, apa yang akan ente pikirkan? Kan begitu. Tapi kalau sudah banyak yang dilihat, ya, banyak yang difikirkan. Ya. Jadi mata itu pengaruhnya besar. Mata sama telinga itu pengaruhnya besar. Begitu juga dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Setan bujuknya begitu, lihat dulu, nggak apa-apa. Ya, dilihat. Nggak kena yang ini, kena yang lain, nggak kena yang ini, kena yang berikutnya. Disebar luar biasa. Ya, hal-hal yang berbau haram. Sehingga sampai sejauh mana kita pertahanan diri kita untuk menahan pandangan mata. Ya. Ya. Wa hifdzul batni anis syubhah. Jadi kalau hati kaitannya dengan pandangan tadi, ya. Semakin dia meredam pandangannya, maka semakin terjaga hatinya, otomatis terjaga pula kemaluannya. Nah, tapi di satu sisi yang lain, wa hifdzul batni anis syubhah. Jaga perut juga dari hal-hal yang syubhat.
hal yang syubhat itu bisa memicu orang, bisa memicu anggota tubuh berbuat maksiat. Jadi kalau sudah makanannya makanan yang syubhat, yang nggak jelas, maka orientasinya arahnya ke negatif terus. Nah, kalau ketemu dengan pandangan yang haram, cepet nyambung dia. Ya, kabelnya pas itu, setrumannya. Nah, ibarat bensin tinggal disiram kasih pantikan api, udah langsung nyala sudah. Suka ngelihat hal-hal yang haram, ya, makanannya syubhat, udah klop itu sudah, nggak lama udah, ya, nggak ini. Makanya kalau dibuka di tempat-tempat yang di situ ada hal-hal yang berbau maksiat, ramai antriannya itu, mobilnya, parkirannya, Nah, kalau ke majelis, ya, majelis berapa yang parkir mobilnya di situ? Nggak banyak. Ya. Jadi kalau tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang hiburan, ya, tutup jalan sampai. Nah, klop karena artinya pandangan matanya kena, makanannya yang syubhat. Ini makan yang syubhat nih, apalagi makan yang makanan yang haram. Makan syubhat saja bisa memicu, ya. Wanis shiba, begitu juga dari perut, dari kenyang. Makanannya sih halal, tapi terlalu kenyang, berlebihan. Ini pun juga bisa membangkitkan hasrat. Fa inna hadhihi muharrikatun lisyahwa. Ini kesemuanya bisa menggerakkan syahwat, bisa menggerakkan hawa nafsu. Wa magharisuha, dan ini kesemuanya merupakan tempat tumbuhnya, ya, hasrat dan syahwat tadi, ya. Jadi keempat hal ini yang memicu orang akhirnya terjebak dalam perbuatan zina.